Yo, WhatsApp, kembali lagi bersama gua Bayu RS. Kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, anjing babi kontol pantek jancuk asu. Anda kalau sange pakai uang pribadi lo anjing. Jangan lo pakai uang rakyat buat muasin kesangeanmu anjing. Kalau gak punya uang, coli aja. Jangan pakai uang rakyat buat muasin kesangeanmu anjing. Segini hancurnya loh pejabat kita. Emang kurang gaji menteri? Sampai pakai uang rakyat buat nyawer penyanyi dangdut. Buat muasin kesangiannya. Kocak. Rakyat aja masih banyak yang sulit. Masih banyak yang belum sejahtera. Bahkan buat makan aja masih banyak orang yang masih sulit. Dan gaji rakyat juga masih banyak yang dibawa UMR. Tanggungannya juga banyak. Dan belum lagi tuntutan untuk bayar pajak. Tapi malah dibuat korupsi. Dibuat nyawer biduan dangdut kontol. Ngomongnya etika rakyat harus diperbaiki. Moral rakyat harus diperbaiki. Adab rakyat harus terus diperbaiki. Nyatanya moral kalian anjing. Moral kalian anjing. Jadi jangan sok-sok ngatur moral rakyat. Sumpah dalam persidangan kasus korupsi Menteri Pertanian ini, gua sakit hati banget bro. Sakit hati banget gua. Gua sakit hati banget dengar kesaksian penyanyi dangdut yaitu Nayunda Nabila. Di mana Nayunda sendiri pernah beberapa kali menerima pemberian dari Menteri Pertanian. Yang kemungkinan besar pemberian tersebut berasal dari uang rakyat anjing. Uang rakyat kita untuk nyawer penyanyi dangdut. Dan gue sakit hati banget di mana banyaknya pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan. Ini penyanyi dangdut dengan mudahnya menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Dengan gaji UMR. Dan lebih parahnya, ini penyanyi dangdut hanya masuk kerja selama 2 hari. Tapi digaji selama 1 tahun. Kocak. Di mana di negeri ini masih banyak orang yang kerja, tapi gajinya di bawah UMR. Namun di penyanyi dangdut gak kerja, digaji UMR selama 1 tahun pula. Kocak banget. Dan alasan penyanyi dangdut ini, ya dia gak tahu kalau gajinya terus ngalir selama 1 tahun. Akan gak masuk akal ya. Dan juga di kementerian apa gak ada yang ngurusin hal-hal kayak gitu ya, kalau ini udah gak kerjanya gak digaji. Kocak banget anjing. Dikembalikan enggak uang ini? Harus sementara dikembalikan proses, tuh. iya, yang mulia. Harus wajib dikembalikan. Baik, karena yang bukan hak saudara untuk menerima itu. Saudara enggak pernah. Kalau saudara kerja enggak masalah. Ya, saudara kerja enggak masalah. Karena saudara enggak kerja. Tapi yang lucu, saudara enggak kerja kok gaji saudara jalan terus. Kan biasanya ada pengawasan dari bidang saudara, di bidang apalah, di biro umum atau sekjen. Gak hanya itu bro, ini penyanyi dangdut juga pernah dibayarin cicilan apartemennya selama 2 bulan. Apartemen yang pastinya gak semurah kontrakan dan gak semurah kos-kosan 3x2 dong. Pastinya puluhan juta dong dibayarin bro. Dimana penyanyi dangdutnya cuma minta, bayarin dong apartemen gua cicilannya karena udah mau disita. Dan dengan segitunya mudah, wah aku iba kepada kamu, aku memberikan. Wah, apakah semudah itu orang memberikan uang kepada orang lain? Pemberian lain dari Menteri Pertanian kita yaitu adalah kalung emas, cincin emas. Dan bisa kita bayangkan,
dari pemberi yang sekelas menteri dan penerima sekelas penyanyi dangdut yang katanya sekali tampil dibayar 30 juta sampai 35 juta, pastinya harga itu kalung emas dan harga itu cincin emas agak seperti harga cincin emas yang biasa kita beli dong. Gak mungkin yang cuma beberapa gram harganya 9 juta, 10 juta, gak mungkin dong. Ini yang beri sekelas menteri dan diberikan ke penerima sekelas penyanyi dangdut yang katanya sekali tampil menerima gaji 30 sampai 35 juta. Masa dia mau dikasih kalung murahan harga 9 juta? Tidak hanya kalung emas dan cincin emas. Ini penyanyi dangdut juga diberi tas Balenciaga. Aku pengucapannya nggak tahu ya, gue nggak tahu tas branded, tapi aku tahu itu tas branded pastinya. Dan tidak usah kita bahas harganya. Silakan kalian cari sendiri di internet. Dan pastinya nggak seharga 100 ribu, 500 ribu dong. Itu tas emak kita seharga itu. Tidak hanya barang, ini penyanyi dangdut juga menerima beberapa uang yang katanya pernah di TF beberapa kali sejumlah 10 juta, 20 juta. Yang penyanyi dangdut ini mengira kalau itu THR-an. Wow, THR-an. Kan kamu udah gak kerja di kementerian ya kok dapat THR dari menteri. Gak gitu bang, Bapak Menteri memberikan tersebut karena itu penyanyi dangdut teman cucunya, satu kampung dengannya, dan ya dia kenalan, ingin menolong. Ya kalau kamu ingin bersedekah, bersedekahlah kepada orang yang tepat. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Bukan penyanyi dangdut yang katanya sekali manggung dapat 30 juta. Nggak gitu dong. Konsep sedekah nggak gitu dong. Dan penyanyi dangdut ini juga pernah menerima uang sebesar 28 juta sekian lah untuk uang saku dan uang makan. Wow, agak ada kepentingan lain bro. Tol. Dan pada persidangan tanggal 29 Mei 2024 ini diakhiri dengan pernyataan Menteri Pertanian kesayangan kita yang menyatakan jika dirinya memberi uang 10 juta itu kepada penyanyi dangdut ini karena dia merasa iba. Karena biasanya penyanyi dangdut ini menerima upah sebesar 30 sampai 35 juta sekali tampil. Tapi ketika dia tampil di Kementerian Pertanian, dia hanya menerima upah sebesar 20 juta. Jadi dia iba, makanya dia nambahin lah uang 10 juta biar sesuai dengan upah biasanya. Aduh, nggak gitu dong gosipnya. Anda lebih merasa iba kepada kurangnya gaji penyanyi dangdut daripada kesejahteraan para petani Anda, anjing. Terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada 10 juta untuk Nayunda di Makassar. Itu diminta oleh ibunya. Bahwa kenapa kalau Nayunda nyanyi selalu honornya sedikit. Kalau kau panggil penyanyi lain, sementara kau sudah menteri, kira-kira itulah saya sebagai tokoh, sebagai orang yang selama ini menghormati orang-orang Bugis Makassar itu, saya merasa terpukul dan saya bilang, tambahkan saja. Dan Bapak Menteri Pertanian kita ini juga mengatakan jika dia membayari apartemen penyanyi dangdut, karena dia merasa iba, karena penyanyi dangdut ini adalah teman cucunya, dan juga satu kampung dengan dirinya. Makanya dia timbul rasa iba untuk membantu membayar cicilan apartemennya. Kocak. Kesimpulannya Bapak, kesimpulannya dari yang kami lihat Bapak, mbok kira kita tolol anjing, mbok kira kita nggak paham anjing kayak gituan. Tolol, kontol. Sancur ini ya Allah, negara ini ya Allah. Apakah pantas orang seperti ini dilindungi oleh HAM? Apakah pantas? Apakah pantas para koruptor-koruptor di negeri ini masih dilindungi oleh HAM? Sumpah gue bingung banget kenapa orang-orang seperti ini masih bisa dilindungi oleh HAM. Dan kepada para perwakilan rakyat DPR kita yang tercinta, yang katanya berdiri untuk rakyat, segera sahkan RUU perampasan aset.
Setidaknya kalau kita tidak bisa membuat dia die, setidaknya dia harus merasakan kemiskinan semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya, biar dia tahu uang 50.000 aja itu sangat berharga. Biar dia ngerasain, mikir kalau besok makan apa ya. Cing. Fuck.